Baru-baru ini ramai diperbincangkan terkait Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menganugerahi kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal Tentara Nasional Indonesia Kehormatan kepada Menteri Pertahanannya yaitu Prabowo Subianto. Prosesi pemberian pangkat Jenderal TNI Kehormatan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu 28 Februari 2024 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Tapi penganugerahan pangkat itu sepertinya tidak mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Pasalnya, puluhan organisasi masyarakat sipil menolak atas pemberian pangkat Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo. Setidaknya lebih dari 22 organisasi masyarakat yang menentang kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi. Koalisi organisasi masyarakat sipil tersebut menilai jika tindakan Jokowi itu sebagai langkah politisi transaksi elektoral kepada Prabowo. Selain itu, polemik terkait pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Prabowo di tahun 1998 menjadi alasan utama mengapa pemberian pangkat Jenderal Kehormatan itu banyak menuai kritikan. Selain itu, para organisasi masyarakat sipil juga mengatakan jika kebijakan yang dilakukan Presiden RI tersebut bisa melukai perasaan korban dan mengkhianati reformasi 1998. Tapi hebohnya pengangkatan Prabowo sebagai Jenderal Kehormatan tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Pasalnya, beberapa media asing juga menyoroti terkait penganugerahan pangkat yang dilakukan Jokowi. Media asing juga menyoroti pemberian pangkat itu namun menyinggung terkait masa kelam yang dilakukan Prabowo di tahun 1998 silam. Dengan semua kritikan yang dilontarkan kepada Presiden Jokowi, tentunya beliau memberikan tanggapan atas penganugerahan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo. Jokowi membantah jika pemberian pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo itu semata-mata untuk transaksi politik. Tambahnya, ia juga mengatakan kalau memang pemberian tersebut dilatar belakangi dengan transaksi politik, maka pemberian pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo akan dilaksanakan sebelum pemilu. Makanya Jokowi baru mengadakan penganugerahan pangkat ke Prabowo pasca pemilu biar nggak ada anggapan-anggapan seperti itu lagi. Selain itu, Presiden Indonesia yang sudah menjabat selama 2 periode tersebut mengatakan jika pemberian pangkat Jenderal Kehormatan sejatinya suatu hal yang lumrah. Soalnya sebelum Prabowo udah banyak sosok-sosok yang diberikan penganugerahan semacam itu. Jadinya Jokowi merasa jika hal tersebut bukanlah hal yang dipermasalahkan. Apalagi menurutnya penganugerahan pangkat didasari atas jasa-jasa Prabowo di bidang pertahanan, sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan kemajuan negara. Terlebih lagi, keputusan untuk memberikan pangkat tersebut sudah melewati verifikasi Dewan Gelar, tanda jasa, hingga tanda kehormatan dan indikasi dari penganugerahan bintang tersebut sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2009. Selain itu, pemberian penghargaan tersebut sejatinya merupakan usulan dari Panglima TNI. Jadinya Jokowi nggak merasa jika pemberian pangkat kepada Prabowo semata-mata untuk transaksi politik. Bahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto pun menjelaskan soal usulan ini. Ia menyebutkan bahwa Prabowo memang layak menyandang gelar tersebut. Meski demikian, pemberian pangkat Jenderal Kehormatan sebenarnya sudah sering dilakukan di Indonesia. Dan salah satu sosok yang berhasil mendapatkan penganugerahan pangkat Jenderal TNI Kehormatan adalah mantan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Gelar kehormatan itu diberikan oleh Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri ketika dirinya menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Tapi nggak diragukan lagi jika SBY berhasil meraih pangkat itu. Pasalnya dengan berbagai penghargaan dan pendidikan yang dirinya dapatkan, membuatnya patut untuk mendapatkan sebuah pangkat Jenderal Kehormatan. Hebatnya lagi, penghargaan di sektor militernya itu tidak hanya datang dari Indonesia saja, tapi juga penghargaan dari luar negeri. Hal itu terlihat pada saat dirinya terjun di dunia militer pada tahun 1973 silam. Pada saat itu, dirinya berhasil lulus dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. SBY berhasil meraih penghargaan Adi Makayasa sebagai murid lulusan terbaik
dan Trisakti Wiratama yang merupakan prestasi tertinggi gabungan mental, fisik, dan kecerdasan intelektual. Dari batu pijakan itulah SBY akhirnya mampu menoreh karir gemilang di dunia militer. Selain karir gemilang di dunia militer, pria kelahiran 9 September 1949 ini juga memiliki karir politik yang gak bisa dipandang remeh. Buktinya di awal dirinya mulai menjajaki dunia politik, SBY tercatat pernah dipercayakan untuk menjadi juru bicara fraksi ABRI menjelang sidang umum MPR 1998 yang dilaksanakan pada 9 Maret 1998. Selain itu, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, dirinya juga dipercayakan untuk mengemban jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan. Kemudian masuk di era kepemimpinan Megawati, dirinya masih mampu menggait jabatan sekelas Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Dan yang terakhir, dirinya menutup karir politiknya pada jabatan sebagai presiden selama 2 periode. Selain SBY, Luhut Binsar Panjaitan juga termasuk dalam daftar sosok yang berhasil meraih pangkat Jenderal Kehormatan. Tapi bedanya, Luhut mendapatkan gelar tersebut sebelum SBY. Soalnya Luhut sudah menerima lebih dulu gelar itu di era kepemimpinan mantan Presiden Abdurrahman Wahid. Di masa itu, Luhut meraih pangkat Jenderal Kehormatan pada saat dirinya sedang menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan Indonesia periode 2000 hingga 2001. Tapi harus diakui, Luhut pun pantas atas penganugerahan tersebut. Pasalnya kesuksesannya di bidang militer juga terbilang sukses. Dengan jabatan terakhir sebagai Letnan Jenderal dan berbagai jabatan penting di sektor militer, membuatnya berhasil menggait gelar Jenderal Kehormatan. Dan itu sudah terlihat pada awal dirinya memasuki pendidikan di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan mendapatkan predikat sebagai lulusan terbaik pada tahun 1970 hingga mendapatkan penghargaan Adi Makayasa. Sama seperti SBY, karir Luhut juga cukup gemilang di dunia politik Indonesia. Buktinya, ia pernah dipercayakan untuk menjabat sebagai Duta Besar untuk Singapura di tahun 1999 hingga di tahun 2000. Selain itu, jabatan sebagai Kepala Staf Kepresidenan RI juga pernah ia rasakan selama karirnya di dunia politik. Untuk jabatan menteri, jelas Pak Luhut sangat-sangat sering dipercayakan di berbagai era kepemimpinan. Mulai dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, hingga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Tapi Luhut bukanlah sosok satu-satunya yang diberikan gelar Jenderal Kehormatan di era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Pasalnya masih ada purnawirawan bernama Agung Gumelar yang juga masuk dalam daftar penerima pangkat Jenderal TNI Kehormatan. Tentunya penghargaan tersebut ia raih berkat kerja kerasnya di bidang militer. Terbukti setelah dirinya menamatkan pendidikan di Akademi Militer Indonesia di Magelang, Agum langsung dipercayakan untuk menjabat sebagai staf Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Gak cuman itu, di masa dirinya masih berkutat di dunia militer, Agum juga pernah dipercayakan untuk mengemban amanah sebagai Wakil Asisten Intelijen Komando Pasukan Khusus. Tapi setelah berbagai jabatan di sektor militer, Agum akhirnya menutupnya pada posisi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional dan terjun ke ranah politik. Semasa dirinya terjun ke dunia politik, pria kelahiran 17 Desember 1945 ini juga cukup berhasil dalam menjabat pada jabatan-jabatan penting di pemerintahan. Buktinya berbagai jabatan kementerian seperti Menteri Perhubungan Kabinet Gotong Royong, Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan Kabinet Persatuan Nasional, hingga Menteri Pertahanan pun pernah Agum jajaki. Berbeda dengan Abdullah Mahmud Hendro Priyono yang juga berhasil menggait gelar pangkat Jenderal TNI Kehormatan. Sosok yang dianugerahi gelar Jenderal Kehormatan dari Megawati tersebut tidak begitu gemilang di dunia politik. Pasalnya, Hendro hanya dipercayakan di berbagai jabatan saja. Salah satunya adalah Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan. Tapi hebatnya, pria kelahiran 7 Mei 1945 ini terbilang cukup gemilang di dunia militer. Pada saat dirinya selesai menempuh pendidikan di Akademi Militer,
dirinya dipercayakan untuk memegang posisi sebagai Komandan Peleton Puspasus Angkatan Darat. Selain itu, jabatan sekelas Komandan Kompi Prayuda Kopasanda juga pernah dijajaki semasa muda. Lalu setelah ia menyelesaikan jabatan itu dengan baik, Hendro akhirnya dipanggil untuk menjabat sebagai Komandan Detasemen Tempur 13. Keahliannya di bidang militer akhirnya membawanya di dunia intelijen. Gak tanggung-tanggung, ia langsung dipercayakan untuk memegang jabatan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara.